Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusur. Asbahna ala firatil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan. Wabil khusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan tentu adalah kenikmatan hidup yang tidak pernah kita bisa hitung satu persatu. Mulai dari kita bangun tidur hingga kita menuju tidur kembali. Salawat dan salam tentu kita panjatkan pada junjungan kita, uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya yang termulia, para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada tali Allah yang lurus. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menindaklanjuti apa yang disampaikan Gus Fauji tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Masjid Al-Aqsa ini banyak Gus. Ya, ada Gus Dodi juga ada. Ajengan mungkin tempatnya, yang lain juga ada Gus Askal, Gus Fauji dan sebagainya. Yang jelas di sini tidak ada Gus Samsudin, nggak ada Gus Samsudin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati Allah Subhanahu wa taala, amplop sudah terbuka, jadi berarti sudah saya baca. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf suara saya habis karena manggung kata Om Dodi. Jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tema mempersingkat 2 rakaat sholat sunnah subuh dan penjelasan bacaan di kedua rakaat tersebut serta waktunya. Karena ini senantiasa dilakukan oleh kita semuanya, yaitu sholat fajar atau sholat 2 rakaat sebelum subuh. Insya Allah kultumnya tidak lebih daripada 10 menit. Jadi rekor tetap masih dipegang oleh Pak Pepi insya Allah. Hadis 1104 An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raq'ataini khafifataina bainan nida'i wal iqamati min salatis subhi. Hadis muttafaq alaih. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dikatakan yusalli raq'atainil fajri idza sami'al adzana fayukhaffifuhuma hatta. Jadi di surat di hadis muttafaq alaih dari Aisyah radhiyallahu mengatakan bahwa Nabi SAW biasa mengerjakan sholat yang singkat sebanyak 2 rakaat antara azan dan iqamat sholat subuh. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah subuh setelah mendengar azan. Lalu beliau mempersingkatnya, sehingga aku berkata, apakah di dalam kedua rakaat tersebut beliau membaca Ummul Al-Quran atau tidak? Kandungan hadis ini adalah 1. Disunahkan 2 rakaat sholat sunnah subuh, melaksanakannya dengan singkat. 2 rakaat sholat subuh dilaksanakan setelah masuknya waktu fajar atau subuh. Dan ketiga, dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa azan sholat subuh dilakukan setelah jelas benar-benar masuk waktunya. Hadis 1105 wa an Hafsah radhiyallahu anha
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza adana al-muadzinu lis-subhi wa bada subuhu shalla raqataini khafifatain. Dari Hafsah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat yang singkat 2 rakaat. Jika muadzin menyerukan azan subuh dan telah jelas waktu subuh. Hadis muttafaq alaih. Dalam suatu riwayat Muslim dikatakan, kana Rasulullah SAW idza tala'a shallal fajra la yusalli illa raqataini khafifatain. Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah al-fajar apabila fajar terbit. Beliau hanya mengerjakan 2 rakaat dengan singkat saja. Kandungan hadis ini, 1. Waktu mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah subuh, yaitu sebelum mengerjakan sholat fardu. 2. Sholat fardu mempunyai sholat sunnah rawatib yang sunnah dikerjakan secara rutin dan rajin. 3. Memelihara sholat-sholat nawafil atau sunnah adalah menjadi pelindung sholat-sholat fardu. Jadi jelas di sini bahwasanya kita semuanya dianjurkan dengan amat sangat untuk menyempurnakan sholat fardu yang kita laksanakan dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ya. Hadis 1106. Wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail masna wa yutiru bi rak'atain min akhiril lail wa yusalli rak'atain qabla salatil ghadat wa ka'anna al-adana bi'udain. Hadis muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat malam 2 rakaat dan melaksanakan sholat witir 1 rakaat di akhir malam, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, tepat setelah azan, seakan-akan azan pada kedua telinga beliau. Kandungan hadis ini, 1. Sholat malam 2 rakaat. Kedua, sholat witir dilaksanakan sebagai penutup sholat malam. 3. 2 rakaat sholat sunnah subuh adalah sebelum sholat fardu. Dan terakhir, disunahkan mempercepat 2 rakaat sholat sunnah subuh secepat orang mendengar iqamat, karena takut akan ketinggalan awal waktu sholat. Hadis 108. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raqatainil fajr qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat salat sunnah al-fajar membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Hadis 1109. Wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala wa maktun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sahra wa kana yaqra'u fi rak'atain qabla fajri qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 1 bulan. Maka di dalam 2 rakaat sholat sebelum sholat al-fajar, beliau biasa membacakan surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis hasan. Kandungan hadis ini, 1.
pada rakaat pertama sholat sunnah al-fajar dianjurkan untuk membaca Qulu amana billahi wa ma unzila ilaina, Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah ayat 136, atau membaca surat Al-Kafirun. Pada rakaat kedua disunahkan membaca ayat amanna billahi wasathat bi anna muslimuna, Ali Imran ayat 52, atau qul ya ahlal kitab ta'allahu ila kalimatin sawain baina wa bainakum, Ali Imran ayat 64, atau surat Al-Ikhlas. 3. Bermacam-macamnya pembacaan ini mempermudah umat Islam, sebab perbedaan ini merupakan banyak ragam atau banyak variasi. Terakhir, seyogianya seorang muslim memulai harinya agar melepaskan diri dari kesyirikan dan dari orang-orang musyrik, setia dan bangga dengan tauhid dan orang-orang yang bertauhid. Demikian pembacaan hadis pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan untuk mendawamkan, membiasakan sholat sunnah rawatib, wabil khusus sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh, sholat fardu subuh. Demikian, dan alhamdulillah tidak melebihi waktu, dan saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.